Semua 1 Petrus 3 ayat 10 kita akan baca ayat ini. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Haleluya. Semua sama-sama kita baca karena ini temanya hubungan perkataan dan kehidupan. Baca 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Silakan duduk. Ini kalau di pembahasan ilmiah, yang menjadi variabel utama adalah mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Ini variabel inti. Variabel yang lain adalah menjaga lidah, jaga bibir, tetapi bukan cuma lidah yang dijaga, hati juga dijaga. Kehidupan hari-hari dijaga. Jadi ini hanya salah satu variabel, sementara inti pembahasannya adalah kehidupan yang saya ingin, saudara ingin hari-hari depannya baik. Yang saya dan saudara ingin hari depan kita, hidup kita, masa depan itu kualitasnya bukan biasa-biasa saja. Sudah saya bertemu dengan seorang sebelum ibadah dimulai. Perkataannya membuat saya termotivasi dan saya mengambil kesimpulan sederhananya begini. Walaupun jaraknya tinggal jauh, tapi dia mengatakan, tapi hati ada di sini. Wah, saya pikir ini, kalau hatimu connect dengan Tuhan, jarak tidak masalah. Katakan amin. Jadi kalau hatimu ada pada Bapa di sorga, posisimu tidak masalah dalam arti bahwa engkau mungkin jaraknya jauh rezeki. Kalau antara kita, saya dan Bapak yang saya bilang tadi, dan saya rindu saudara juga punya pemahaman bahwa kadang-kadang saudara ada kata-kata yang saudara tidak duga sebelumnya, yang saudara tahu bahwa sebenarnya tidak seperti itu, tapi akhirnya ketika diucapkan kita jadi tambah kuat karena perkataan punya power, perkataan punya kuasa. Katakan amin. Kuasa dari perkataan itu berdampak, tapi saya tidak membahas soal kuasa perkataan atau the power of tongue. Tongue ini bukan tongue obeng, lidah ya. Jadi saya bicara soal perkataan berhubungan dengan kehidupan. Jadi saya hanya berbagi untuk melihat hubungannya, bagaimana kaitannya, atau bagaimana hubungan sebab akibat. Sebab akibat artinya apa yang kita katakan, apa yang sudah katakan berhubungan dengan kehidupan di bagian-bagian apa misalnya. Karena saudara-saudara, salah satu kelebihan orang Manado, setelah lihat pengacara hebat orang Batak, pendeta hebat orang Manado. Karena bicaranya fasilita. Saya tidak termasuk fasilita, tapi saya termasuk orang yang berusaha untuk mengatakan sesuatu sambil berpikir lebih dulu, karena itu jauh lebih penting. Oke, sebelum saya masuk pada poin, sudah masih bergairah? Masa baru mulai sini ada bergairah? Haleluya. Yakobus 1 ayat yang ke Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Ini sebuah dasar pemahaman tentang bagaimana seberapa berpengaruhnya ucapan atau perkataan. Sebelum lanjut ya, perkataan itu menyangkut lidah, bibir, ucapan, kata-kata. Jadi itu satu maksud, tetapi kata gantinya bisa lidah, bibir, ucapan, perkataan, dan semuanya sama. Yang dimaksud adalah kata-kata, sebab ada kata-kata tidak berbahasa, tidak ada tuturan, tapi tetap bisa ditangkap.
Ya, dalam juga kata-kata itu termasuk statement atau tulisan, lisan dan tulisan. Dan juga ada sekarang bahasa kalau di televisi, kalau ada seorang sedang membawa berita, ada itu gambar kecil di bawah. Masih ingat ada gambar kecil yang begini-begini? Apa? Bahasa isyarat. Tetap semangat maksudnya, amin. Kalau itu marah-marah itu. Jadi apapun yang dimaksud ini adalah komunikasi sesuatu yang sedang disampaikan, sarananya dalam bentuk apapun, itu yang dimaksud dengan perkataan. Oke. Yakobus 3 ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sampai situ dulu Ibu. Saudara tahu, saya pengalaman jadi guru. Hampir ribuan mahasiswa selalu bertanya. Dan bertanya dengan berbagai cara. Kalau saudara tidak mau ditanya-tanya, tidak mau dikritik, tidak mau diprotes, jangan jadi guru. Betul ya? Jangan jadi pengajar kalau tidak mau dikritik. Tapi saudara-saudara, kalau mau kritik, mahasiswa harus siap. Karena jawabannya bisa saja rekonstruksi. Sebab dari setiap pertanyaan, itu terdapat 60% jawaban di dalam pertanyaan. Sebab seseorang tidak dapat membuat pertanyaan sebelum dia memiliki konsep sesuatu. Oke, kita tinggalkan itu. Jadi guru konsekuensinya adalah kita akan dihakimi ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Terus sampai 12. Kita mengenakan tukang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat digunakan dan telah digunakan oleh sifat manusia. Ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Hal ini tidak boleh terjadi demikian. Jadi bukan kita terima saja kodrat lidah kita ya. Harus keluar dari situ maksudnya. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air panas dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air. Asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara bisa tangkap karena kitab Yakobus ini adalah kitab Amsal versi Perjanjian Baru. Mengerti ya? Kitab Amsal versi Perjanjian Baru adalah Yakobus. Dia menjelaskan ya praktis-praktis sampai sebentar akan ada ayat muncul. Kamu ibadah tapi tidak jaga lidah, sia-sia ibadah.
Kamu ibadah, tidak jaga lidah, sia-sia pelayananmu. Itu ayat di Yakobus. Dan ini merupakan hal yang praktis. Saudara-saudara, kita kalau bicara rohani, semua kita mau rohani. Tapi rohani itu lebih banyak kita hadapi dan jalani, dan faktanya adalah ketika kita berhadapan dengan kata-kata, bukan orang lain, tapi kata-kata diri kita sendiri. Sudah saya pernah berkata-kata dan sudah mungkin pegang kata-kata saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya tarik kembali. Tapi kalau ada kata-kata yang Alkitab dukung, saya tidak akan tarik. Karena prinsipnya di atas kita ada yang lebih tinggi. Di atas kita adalah firman. Perkataan manusia tidak akan kekal, tapi firman akan kekal untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara dan saya pegang firman, yang lain boleh berubah, tapi firman tidak akan berubah, akan kekal untuk selama-lamanya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa lidah adalah potensi. Katakan potensi. Potensi itu seperti seekor kuda, dan kuda itu tergantung kusirnya, bukan? Satu waktu seorang gembala tabrakan dengan bendi di Tomohon. Kemudian ketika gembala buka kaca, dia memarah kepada kusir. Dan kusir bilang begini, pendeta, dia sudah tahu pendeta. Pendeta minta maaf yo. Pendeta beliau Pak Sopir, cuma pendeta sendiri punya otak ya pakai. Mari kita mau kusir, ada dua di otak. Kita punya otak dan dia punya otak. Kita tarik kanan, dia berdiri kiri. Jadi kesian, pendeta cuma tertawa, iya kan? Kalau orang punya otaknya cuma satu, gampang mau kontrol. Maka kalau ada dua rupa kusir bendi, maka tidak bisa 100% salah. Karena dia tarik kanan, dia masuk kiri. Jadi lidah itu seperti seekor kuda. Dan kuda itu memiliki naluri untuk bergerak bebas. Bergerak bebas acak. Tergantung siapa yang pegang kendali, siapa yang pegang tali les. Makanya lidah itu walaupun kecil bisa membuat kapal-kapal tanker yang melewati terusan Panama dan terusan Suez itu bisa diputar kanan, putar kiri karena perkataan. Dan sebabnya saya ingin berbagi tentang relasi. Katakan relasi. Karena ada beberapa dari hidup saya bilang begini. Beberapa dari hidup saya evaluasi ini akibat dari konsekuensi kata-kata yang saya pegang. Dan kalau itu kata-kata sesuai firman, maka konsekuensinya akan datang sesuai firman. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, lidah adalah sesuatu yang bagian dari tubuh kita yang berasal dari kejahatan kalau tidak dikontrol. Jadi lidah kita jangan kita berbahasa gini, daripada kita masuk surga, masuk neraka utuh-utuh dengan tangan kanan, tangan kiri, lebih baik saya potong tangan atau saya cukil mata. Konteks lidah, lebih baik saya gunting lidah saya. Jangan gunting lidah saudara. Karena begini saudara, apa yang sedang diajarkan di sini adalah sebuah potensi di mana ketika tubuhmu menjadi kendaraan bagi rohmu yang sudah baru, maka lidahmu mudah dikontrol. Tapi jika lidahmu yang adalah tubuh dikontrol oleh jiwamu yang belum ditransformasi atau tidak bersedia ditransformasi, maka tubuhmu akan menjadi kendaraan bagi jiwa yang error, betul? Dan jiwa yang error akan membawa tubuh kepada sesuatu yang salah, yang membakar hutan yang besar. Kemudian jiwa dan tubuh yang bekerja sama, berkolaborasi ini membuat roh kita jadi korban perasaan, korban apa? Korban ketidakakuratan atau ketidaktaatan jiwa dan tubuh. Mereka bekerja sama dan kemudian roh tersolimi, sehingga pernah saya buat status, roh kita akan menyesal kalau telah pernah hidup di jiwa dan tubuh yang tidak bersedia ditransformasi. Lidah bukan masalah sampai lidah itu bersedia ditransformasi. Lidah bukan sebuah masalah kalau lidah itu tidak tunduk pada jiwa yang belum ditransformasi. Tapi jiwa, karena ayat ini bilang begini, lidah ayat ini bilang begini, dengan mulut yang sama kita memberkati, betul? Dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan. Artinya yang paling penting, bagian dari hidup mana kita yang kontrol lidah kita. Jadi kalau rohmu yang sudah baru itu mengontrol lidahmu, maka jiwamu akan mengalah. Tapi kalau rohmu tidak diberi kekuatan firman, saya sudah sering bilang, kita ke gereja bukan untuk dihibur. Katakanlah, kita di gereja diberi makan supaya kuat.
Haleluya. Kalau kita ambil ibu itu sama dengan suplemen, maaf saya sebut merek, Hemavitor, ya, hanya dengan vitamin Enervon C. Kemudian kita minum Krating Diet, kita minum N300. N300 maksudnya 2 botol dengan 150. Itu hanya berlaku sesaat. Tapi kalau sudah makan rutin pagi siang malam itu secara progresif dan secara beruntun dia akan membangun tubuh. Kan makan ada saat pembangun, 4 sehat, 5 sempurna, saat pembangun, saat pengganti, saat pokoknya semua nanti belajar lagi di SD. Ada 4 kegunaan makanan. Kemudian itu akan membangun. Saudara kuat dan sehat bukan karena hanya makan sekali, bukan? Kita bukan hanya karena ada pesta kemudian kita jadi kuat untuk 10 tahun ke depan. Kita makan setiap hari. Roh kita harus makan setiap hari. Kau boleh makan 1 drum, tapi tidak ada fisik yang sanggup makan sekali jadwal makan 1 drum, tidak ada. Ya, kalau mau pun bisa, dia cuma simpan di sini, simpan di pipi, tapi tidak ada yang sanggup. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Roh kita bisa makan sebanyak-banyaknya. Saya sekedar sharing, ya. Saya tahu bahwa tidak semua saudara, suka dengan khotbah saya. Itu saya fair, ya. Jadi begini, kalau misalnya Yosua gembala saya, kalau saya sudah tidak suka dengan dia, apapun khotbahnya akan masuk ke saya. Ulangi, kalau Pak Aldian gembala saya, kalau saya sudah tidak suka dengan Pak Aldian, mau Pak Aldian salto kah, mau urapan setinggi, siapa yang urapan tinggi? Nabi Elia kah? Tidak akan masuk firman ke saya, karena hati saya sudah saya tutup. Setuju? Yang setuju bilang amin. Jadi kita akan buang waktu kalau mendengar dari orang yang kita tidak suka. Setuju bilang haleluya. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya begini. Saya punya prinsip pribadi. Kalau Tuhan tidak mengubah orang di sekitar kita, dan kalau Tuhan tidak mengubah keadaan, berarti Tuhan sedang mengubah saya. Lagi, kalau Tuhan tidak mengubah keadaan, Tuhan tidak mengubah orang di sekitar kita, jangan stres, karena berarti Tuhan sedang mengubah saya. Haleluya. Mengubah saya untuk lebih bijaksana menghadapi apapun, lebih cakap, untuk tajam melihat ini perlu direspon, ini tidak perlu direspon, ini perlu dihargai, ini tidak perlu, ini perlu dikompromi, ini tidak perlu. Dengan prinsip begitu, maka firman yang kita makan itu betul-betul akan mentransformasi jiwa kita. Haleluya. Katakan bersama saya mau ditransformasi oleh firman. Jadi akhirnya saudara, yang namanya perkataan itu dia menjadi barang netral, tergantung siapa yang menggunakan. Ulangi, sama pisau, api, pisau, barang netral, tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau saya tanya, kalau anak-anak kecil dikasih senjata 12,7, berguna atau berbahaya? Berbahaya Tuhan, ada peluru kosokokang, kok anak kecil yang pegang, kemudian ditembak orang. Apa yang akan terjadi? Tiarap. Jangan saudara dekati dia, karena kalau saudara tidak punya cukup waktu menjangkau dia, senjata itu akan membuat kita jadi korban semuanya. Kata-kata kalau digunakan oleh orang-orang dewasa, dia akan sortir kata-katanya. Katakan amin. Tapi kalau dia bayi, balita, kalau dia pegang senjata, dia tidak tahu itu mamanya atau papanya, dia cuma tahu dia tembak saja. Setuju dengan saya? Katakan amin. Dia tidak mau tahu di korban mati atau tidak mati, yang dia cuma tahu lucu kalau tembak orang. Itu level menentukan kau tahu menggunakan kata-kata atau tidak. Ada waktu kita berkata ya, ada waktu kita berkata tidak. Tidak boleh semua ya. Halo, katakan tidak boleh semua ya. Karena ada waktu kita harus berkata tidak. Karena kalau kita bilang ya, hati tidak, itu nanti sebentar, belum sampai poin, belum satu. Masih bersama saya, haleluya.
Yang pertama, saudara-saudara, perkataan atau pernyataan dalam bentuk lisan atau tulisan itu berhubungan dengan apa yang Tuhan akan buat atas hidup kita. Kan sudah alami. Makanya kami suami istri bicara, yo hati-hati bicara ya. Hati-hati bicara karena telinga berdinding. Amin. Dinding bertelinga. Apa yang saya pernah bilang pada istri saya, di tempat tertutup ternyata ada orang dengar. Itu sebabnya dinding bertelinga. Saya mulai, sudah lama bukan baru mulai sekarang, sudah latih kata-kata agar kata-kata itu ya, karena dia berhubungan dengan apa yang akan Tuhan buat atas kita. Sama seperti kemarin saya bilang, kita coba undur dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku akan berbuat menurut perkataan. Coba silakan undur dari Tuhan, maksudnya bukan dari apa. Silakan undur, silakan coba. Ada ayat yang saya baca kemarin dibilang, supaya kamu tahu rasanya kalau aku tidak menyertai kamu. Supaya tahu rasanya kalau Tuhan meninggalkan. Jadi jangan coba-coba dengan kata-kata apapun, seberat apapun. Jangan coba-coba kata-kata karena Tuhan akan memperlakukan kodemu berdasarkan apa yang kita ucapkan. Tapi kalau yang kita ucapkan adalah firman, maju terus. Katakan amin. Tapi kalau yang kita ucapkan adalah kebodohan kita tanpa dasar firman, maka kita harus merubahnya. Mari kita lihat Bilangan 14 ayat 28. Firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Katakanlah pada bangsa Israel, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Apa? Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Kamu mau apa di hadapanku? Demikian akan kulakukan kepada. Kau pasti udah Tuhan. Tuhan juga akan pasti udah kamu. Betul? Ya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak perhatikan saya? Betul Tuhan tidak perhatikan? Kita yang sebenarnya tidak perhatikan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mau tahu apa sih yang Israel ada bilang sampai Tuhan bilang aku akan mau melakukan engkau seperti yang kamu katakan. Ingat, setiap perkataan kita yang kita anggap cuma pemimpin kita yang dengar, cuma teman kita yang dengar, Tuhan kita dengar. Kau katakan di tempat tersembunyi, Tuhan mendengar? Tuhan dengar. Apalagi di tempat terbuka, apalagi orang lain ada mendengar. Jadi menurut seperti kata menurut sama ya, menurut seperti yang kamu katakan di hadapanku, hati-hati, di hadapan Tuhan, demikian akan kulakukan kepadamu. Saudara mau seperti itu? Jadi Tuhan juga akan secara positif seperti yang kamu katakan di hadapanku, Tuhan, aku mau tetap kuat dalam firman. Aku mau tetap maju terus pantang mundur. Aku mau tetap bergantung padamu. Aku mau tetap mengandalkan Engkau. Akan kulakukan kepadamu. Tapi sebaliknya, saudara contohkan dan sebaliknya. Aku akan. Ya silakan, akan kulakukan padamu seperti yang kamu katakan. Aku mau tinggalkan Tuhan. Silakan coba. Amin. Sudah tidak bilang amin karena tidak boleh bilang amin. Ayat 1 sampai 4. Apa yang kamu katakan itu terjadi padamu. Apalagi kalau itu negatif. Betul? Positif saja terjadi, apalagi negatif. Oke, kita sudahlah. Kita sudah menimpang orang. Kita berang suci semua. Oh haleluya. Tidak ada kata menyerah kalau sudah tahu bahwa Kristus itu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang bukan? Dan kita tidak mungkin kalah bukan? Kita kalah kalau kata-kata kita tidak sesuai firman. Mari kita lihat ayat 1 sampai 4. 1 sampai 4 ini alasan kenapa Tuhan bilang aku mau melakukan kamu seperti yang kamu katakan di hadapanku. Ayat ini bilang 1 sampai 4. Bilangan 34 ayat 1 sampai 4. Kalau bilangan 14 kata. Cuma ayat 1. Betul tadi ya. Bilangan 14 masih ayat 1.
Lihat ayat ini gara-gara 10 pengintai. Ceritanya kan 10 pengintai sebelumnya, toh? Baru ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Dengan kata mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir. Lanjut. Kiranya kami mati di tanah Mesir. Atau di padang gurun. sekiranya kami mati di padang gurun. Ini kata siapa? Israel. Gara-gara 10 pengintai. Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri? Halo, ini bicara ke Musa atau bicara ke Tuhan? Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, ke tempat ini, supaya kami tewas oleh pedang di sini terus? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Ya. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Baiklah. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi orang sudah pakai pengusaha. Gara-gara Musa ada pimpin, kan bukan gara-gara Musa. Gara-gara siapa? 10 pengintai. Kalau 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb sama, kasihan Tuhan dia nggak akan murka. Perhatikan baik Musa ada tawar begini, Tuhan kasihan pakai bahasa Manado. Kalau reken Tuhan binasakan mereka di padang gurun, apa nanti orang Mesir bilang? Kan ini panjang waktunya, jadi saya tidak masuk. Karena Tuhan Allah Israel bawa mereka ke padang gurun tanah kanan, karena Tuhan tidak sanggup, maka Tuhan sembelih mereka di padang gurun. Nanti orang bilang begitu Tuhan. Sampai Tuhan luar biasa, Musa ini jago bukan jago apa. Ada kasih pertimbangan buat Tuhan. Yoga, Tuhan masa yoga? Tuhan tak pernah bilang yoga, tidak mungkin. Tuhan mau tahu. Dan akhirnya oke. Kan awalnya Musa bilang semua akan saya basmi dan tinggal biar lewat keturunan kamu Musa. Tapi Tuhan bilang kesian, nanti orang Mesir bilang apa itu angkar, Tuhan tolong. Jadi Musa ada mempertimbangkan nama Tuhan, betul? Sampai Tuhan bilang, oke, begini Jo. Siapa-siapa yang 20 tahun ke atas, karena nanti akan terjadi begitu, yang telah mencobai aku 10 kali, mereka tidak termasuk tanah Kanaan. Dan berdasarkan seperti yang mereka katakan di hadapanku, begitulah akan kuperlakukan mereka. Halo, kalau saudara lemah, bukan alasan untuk bersungut. Kalau saudara punya kerinduan belum tercapai, bukan alasan untuk komplain. Walaupun perjalanan tidak selalu mudah, bukan alasan untuk ganti pemimpin. Katakan amin. Karena Musa ditolak, betul? Mari kita ganti pemimpin karena Musa mau menuju serupa Kristus, menuju tanah Kanaan. Tapi orang lain mau pimpin kembali ke Mesir. Orang lebih suka orang kembali ke Mesir. Ingat baik-baik, semua yang otaknya begini mati di padang gurun. Pertama 10 pengintai. Saudara, saya dapat khotbah ini, saya ada ambil bayarannya. Saya sudah tahu saya bayar apa. Saya ambil bayarannya. Seperti apa? Sudah tidak tahu. Saya tahu bahwa perkataan saya akan menjadi dasar pertimbangan kalau seseorang misalnya ditangkap polisi. Biasanya orang di Amerika akan ngomong begini, jangan bicara, jangan ngomong, sebab apa yang kau bilang akan menjadi bahan pertimbangan untuk kau di pengadilan. Haleluya. Sudah masih boleh bilang haleluya. Ayat 34. Ayat 34. Berat kenyataan, tapi kebenarannya kita tidak boleh bersungut. Haleluya. Hidup ini tidak selalu mudah, itu realita. Tapi realita bukan kebenaran. Yang kebenaran adalah bukan kembali ke Mesir. Kebenarannya susah atau senang tetap menuju ke tanah Kanaan. Itu baru bilang kebenaran. Kalau kebenaran saudara, mari kita sudah tidak mampu, kita tidak sanggup lagi kembali ke Mesir, itu bukan kebenaran. Walaupun itu realita. Ayat 34. Demikian firman Tuhan, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai dari negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku
berbalik daripadanya. Supaya kamu tahu rasanya kalau sikapku berbalik daripada. Jangan lupa sikap-sikap kita melalui perkataan-perkataan kita bisa membuat Tuhan berbalik dari kita. Saya kasih sebuah simulasi. Kalau semua yang menangis bersungut itu terus Tuhan izinkan ada pemimpin, mereka kembali ke Mesir. Tuhan izinkan mereka kembali ke Mesir. Apakah sisa itu, sisa yang tidak ikut ke Mesir, akan Tuhan biarkan 40 tahun di padang gurun? Tidak. Ini simulasi. Karena semua orang yang telah mengikuti 10 pengintai itulah masih tercampur dengan bangsa yang Yosua Kaleb, maka mereka kasih kita hukum sama-sama. Tapi kalau berani mereka semua keluar dan kembali ke Mesir, yang sisa ini kan yang orang-orang yang pikirannya seperti pikiran Kristus. Dan tidak mungkin mereka akan dibawa berputar-putar. Sebab tujuan 40 tahun berputar-putar supaya satu generasi yang bersungut itu selesai. Kalau generasinya sudah kembali ke Mesir, ngapain putar 40 tahun? Katakan amin. Jadi lebih ringan mana bagi Musa? Lebih ringan bagi Musa kalau mereka kembali ke Mesir, karena mereka yang pilih. Dan karena dia lebih mudah memimpin orang yang fokus ke tanah Kanaan. Siapa? Ada Yosua, ada Kaleb. Sudah mau jadi kelompok mana? Yosua, Kaleb atau 10 pengintai? Yosua, Kaleb. Berdasarkan apa yang kau ucapkan, yang kau katakan, itu akan Tuhan perbuat bagimu. Amin. Haleluya. Sudah bersemangat? Amin. Saya pelan-pelan begini karena lagi kumpul kekuatan supaya saya bisa khotbah 2 jam. Kalau sudah tidak tahan 2 jam, saya pulang satu-satu. Tidak apa-apa. Karena saya percaya firman tidak pernah gagal. Firman adalah Allah sendiri. Karena saya bicara ini juga untuk saya. Saya tidak boleh sembarang bicara kalau di luar firman. Karena Tuhan akan memperlakukan saya berdasarkan apa yang saya katakan. Nomor 2. Perkataan atau pernyataan kita berhubungan langsung dengan kualitas hidup kita, mati atau hidup. Ingat ayatnya ya, Amsal 18 ayat 21. Jadi perkataan itu menyangkut lidah, bibir, mulut, statement, tulisan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi semuanya jemaat sama-sama. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ini sifatnya masih netral ya. Netral. Jadi kalau saya baca negatifnya begini. Negatif dan positifnya karena ayat ini masih netral. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya yang negatif akan memakan buah negatif. Betul? Kemudian hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan firman akan memakan buah firman. Haleluya. Tapi kita tidak boleh pakai firman untuk negatif. Karena Iblis pernah pakai ayat untuk negatif, menyerang orang, menuduh orang, pakai firman. Dan saya tidak percaya karena Iblis pun pakai ayat. Iblis pakai ayat, ya. Orang pakai ayat belum tentu harus lihat motifnya. Kalau dia adalah gembala saya lebih percaya dia. Karena apa? Tidak mungkin dia punya motif lari daripada firman. Sebab kalau dia lari dari firman, ngapain saya bertahan dengan dia? Setuju? Haleluya. Saudara tidak bisa dengar lagi kalau seorang jemaat bukan di sini. Seorang jemaat di luar sana tidak bisa lagi mendengar khotbah dari gembalanya, tidak bisa masuk firman, ngapain bertahan di situ? Saudara akan jadi biang kerok. Orang itu bukan saudara. Orang itu akan jadi biang kerok dan akan jadi troublemaker. Karena firman selalu dibangkang. Dan kalau firman selalu dibangkang, ngapain bertahan di situ? Lebih baik kembali ke Mesir. Nanti kan di sana ada bawang bombay, batang bawang, ada wortel, ada daging, ada kuah babi, dan nebol, enak kok. Jadi kita mesti fair. Saya
dari dulu bicara saya fair. Fair dalam arti apa yang saya ucapkan saya kerjakan. Dan tidak firman yang saya bicara saya tidak kerjakan. Kecuali saya misalnya berdusta. Soalnya ketemukan saya berdusta. Saya minta maaf saya berdusta. Saya berdusta. Tapi firman yang saya bicara saya sendiri hidupi. Prinsip hidup saya bagi. Karena saya juga melakukannya pada hidup saya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan tergantung apa yang kau gemakan. Isi apa yang kau gemakan dari lidah dan perkataanmu itu akan membuat hidup atau mati endingnya hidupmu. Halo, haleluya. Makanya saya ulang-ulang jangan kumpul dengan pencemooh, jangan kumpul dengan orang yang menceritakan bapakmu sendiri. Katakan amin. Jangan kumpul dengan orang kalau saudara misalnya mana sendiri. Pak siapa? Sinama, Pak Max. Itu Pak Max itu ini. Kalau punya anak, kemudian anak itu suka menjelekkan orang tua, apakah anak ini baik atau anak kurang baik? Kurang baik. Kalau dapat warisan, apa dia sama? Bisa beda, tergantung orang tua. Jadi kalau saudara ada dalam poin yang ini, bahwa hidup dan mati itu bisa dikonversi, berkat dan kutuk dikuasai, dikontrol, ditentukan oleh lidah. Jangan mengutuk orang, katakan amin. Dan juga jangan mengutuk diri sendiri. Haleluya. Kita semua akan memakan buah dari setiap ucapan kita sendiri, dan ini tidak akan luput siapapun saya, siapapun kita. Masih bersama saya bilang haleluya. Bilangan 12 ayat 10. Saya lihat pengalaman daripada Miriam. Bilangan 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Apa penyebab dari Miriam mengalami ini? Coba lihat ayat 1. Ayat 1. Miriam serta Harun mengatasi Musa. Mengatai. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang dia telah mengambil seorang perempuan. Oke, ayat ini berkaitan. Terima kasih. Ayat 10 dengan ayat 1 berkaitan kan? Tahu enggak, Musa betul-betul fakta ini ada berbuat salah. Fakta ini bukan dugaan Miriam, bukan. Ini fakta. Tapi apakah Tuhan mengizinkan? Tidak. Otoritas dari Daud bukan otoritas untuk mengkritik Saul, karena Saul ada Tuhan di atas. Ini penting, katakan amin. Jadi ketika Musa dikonfrontir oleh Miriam dan Harun, sampai Tuhan ngomong gini, Miriam kan terjemahan Ibrani, kalau terjemahan Inggris Mary, kalau terjemahan Manado Meri. Nabi-nabi yang ada di dunia ini Tuhan bicara pakai sesuatu sarana tertentu. Tapi Musa, aku bicara muka dengan muka. Mengapa kamu berani mengatai Musa? Tuhan tidak bilang bahwa dia mengambil perempuan Kus, itu benar, betul? Tapi Tuhan bilang, siapa Musa? Kan Musa berkali-kali menolak diutus Tuhan. Tapi Tuhan sempat emosi gara-gara dia Musa ini. Musa. Ya, nah, Tuhan bilang, kalau Tuhan hukum Musa itu gara-gara Sipora, dia menyunat anaknya sampai Musa luput karena Tuhan beremosi pada Musa. Jadi ketika Harun dan Miriam punya alasan karena Miriam ini kan kakak, Harun ini kakak, Harun ini fasilida. Kenapa Musa menolak? Karena Musa bilang kita tidak bicara. Sudah, saking dalam tanda petik Tuhan emosi, nanti kita kasih Pak Harun tukang bicara. Dan ketika mereka komplain Musa,
akibatnya serius. Hidup mati ditentukan oleh lidah. Jadi Miriam itu puji Tuhan dipulihkan. Saudara, tidak ada kesalahan yang tidak bisa dipulihkan, tidak diampuni. Kalau kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Kalau saya salah, dan kalau kita masih ada kesempatan, praise God, praise the Lord. Saya mau merubah, karena apa? Otoritas atas Musa, bukan Musanya yang masalah, Tuhannya. Haleluya. Pemahalnya, haleluya. Pasal 14, 36, 37. Pasal 14, ayat 36, 37. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Saudara ingat 10 pengintai? 10 pengintai itu mungkin gara-gara ketakutan terhadap bangsa Amalek, mereka laporkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang harusnya mereka laporkan. Yang ayat 36, 37. Akibat dari 10 pengintai. 14. Bilangan 14 ayat 36, 37. Haleluya. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai itu, Tunggu, orang-orang mana ini? Yang 10 itu toh? Oke, lanjut. yang sudah bukan dan menyebabkan segenap umat itu bersungguh-sungguh kepada Yang telah menyebabkan umat itu bersungut-sungut itu 10 pengutar. Dan dengan apa? orang menyampaikan kabar busuk tentang negeri. Ya. Orang-orang itu mati dengan murah di hadapan kita. Betul ayat ini? Bahwa hidup mati ditentukan oleh lidah berkuasa, amin. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Oh, lagu itu kan? Haleluya. Lain di bibir, lain di hati. Kalau sudah punya gembala ini, apa di bibir yang di hati sama? Sebabnya banyak orang tidak terlalu siap dengan gembala Max, karena apa yang saya ucapkan, saya tidak ingin neko-neko. Jelas saja, sebab apa yang lebih daripada dia dan tidak dicampur itu berasal dari kabinet. Itu poin serangka. Katakan haleluya. Hidup mati berdampak, bukan terdampak dari statement saya. Statement pernyataan apa yang mau katakan itu adalah dasar pertimbangan hukum untuk Tuhan memperlakukan seseorang. Jadi kita perlu hati-hati, karena saya sayang jemaat ini, saya bilang harus hati-hati. Haleluya. Kenapa ada tanda larangan? Dilarang masuk. Karena polisi sudah tahu di situ ada bahaya. Dilarang ngebut. Di sini sering terjadi kecelakaan. Kalau tidak pernah ada kecelakaan, jarang dilarang ngebut. Betul? Karena polisi sayang tolak. Polisi tidak sayang tolak? Saya. Kenapa disuruh pakai helm? Orang kan marah-marah. Helm. Karena aspal itu biar habis ibadah, aspal tetap keras. Kalau orang pergi ke ibadah, kan ini ibadah. Iya, tapi aspal tetap keras. Katakan dulu ya. Saya mau saudara periksa hari Minggu jam 10 pagi, kalau saudara ibadah periksa tuh aspal Polai Malombo. Tetap keras. Jadi polisi suruh pakai helm bukan karena dia jahat, karena dia sayang agar rakyat tidak mati sia-sia gara-gara tertopi di aspal. Dan kadang gembala tegur nih anak-anak muda pakai helm. Gembala di dalam motor tapi hidup. Motor bagaimana? Kalau mana tetap lihat mesti kau kena di kepala. Yang pimpin ibadah siapa? Yang boleh kita mau pakai untuk melayani jiwa-jiwa baru, cuma pimpin penghadap ibadah pemakaman. Betul? Haleluya. Satu kali pernah ingat ketika Pilatus bilang, pilih mana? Barabas atau Yesus? Orang Israel pilih apa? Barabas. Kemudian ada kalimat yang saya tangkap itu berhubungan dengan sejarah perang dunia kedua. Kalimatnya mereka bilang begini, biarlah darahnya tertanggung pada anak dan cucu kami. Yang ngomong Israel. Mari kita lihat ayatnya. Bilangan lagi. Sudah di bilangan teman.
Matius 27, 22-25. Matius 27, 22-25. Supaya saudara, saya punya beban pada saudara dan saya, semua kita, berat apapun masalah, jangan sembarang ngomong. Katakan amin. Seberat apapun pergumulan, jangan sembarang bicara. Apalagi kalau ada dalam hubungan dengan seperti Miriam dan Musa. Hati-hati, karena lebih baik kita jaga lidah, karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. 22-25. Kata Pilatus kepada mereka itu Israel. Jika begitu, apakah yang harus diperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Stop dulu. Saya lihat kenapa Pilatus cuci tangan. Karena tidak mau dia terhisap dengan orang-orang yang ngomong sesudah ayat ini. Walaupun ada orang bilang ini Pilatus ini munafik, cuci tangan ini tujuan agar tidak terhisap pada darah orang ini, tidak termasuk orang yang sekongkol. Karena orang kan lihat Pilatus cuci tangan seperti selalu negatif. Padahal ini dia tahu konsekuensi. Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, perhatikan berapa banyak? biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Terima kasih Bu. Renungan ayat ini sederhana sekali, tapi saya sudah lama tahu ayat ini. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Kalau saya dari situ saya kasih nasihat, orang Israel, biar jangan diminta dia salib karena memang itu rencana Tuhan, loh. Tapi jangan ngomong yang ini. Halo, biar dia disalib, ini memang dalam skenario negatif, dari kacamata negatif, memang Yesus harus disalib, bukan? Cuma alatnya Yudas, kasih alat tokoh antagonis Yudas. Israel yang menolak, kasihan jadi Yudas kan. Kalau Yudas lebih populer pada kita, tapi memang kalau jadi Yudas dengan mati di posisi. Karena Tuhan menentukan. Jadi jangan jadi orang yang Tuhan tentukan untuk alat antagonis. Ayat ini kan biarlah darahnya Yesus mati sia-sia itu menurut mereka ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ingat generasi Israel ketika genosid di Jerman tahun 42, zaman Hitler. Sudah tahu penduduk Eropa itu 9 juta adalah orang Yahudi. Penduduk Eropa 9 juta seluruh Eropa adalah Yahudi. 6 juta dari mereka digiring oleh RBS lagi. Oleh Hitler ke Holocaust. Itu pembunuhan sistematis yang massal. Orang seperti dimasukkan dalam peleburan api dan yang tersisa tinggal cincin. Sampai cincin itu dikumpul ada beberapa puluh kilogram cincin emas hasil dari genosid. 6 juta. Kalau kaitkan dengan ayat ini, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini tidak terjadi hanya zaman Hitler, zaman Roma terjadi, zaman Nero terjadi. Apakah Tuhan salah? Tuhan bilang yang ngomong mereka sendiri, Bapak Ibu. Halo, berat, ringan, maju mundurnya kita, jangan pernah ngomong sembarangan. Karena dengan perkataan saudara akan Tuhan perlakukan. Yang poin pertama. Yang kedua, hidup matimu ditentukan oleh lidahmu. Lidah yang mana? Kan orang ngomong dan kita pada sengaja. Oke, kalau tidak sengaja, Tuhan ampuni saya. Amin. Kalau tidak sengaja minta ampun, selesai. Tapi kalau diulang, tidak mungkin tidak sengaja. Katakan amin. Karena mereka mengulangnya beberapa kali. 6 juta mati sia-sia. Dari sisi sejarah kita marah Hitler. Tapi kalau dari sisi apa yang diucapkan oleh bangsa ini di zaman ketika Yesus diadili, saya tidak bilang Hitler tidak bersalah. Saya bilang ini adalah buah daripada apa yang diucapkan oleh bangsa itu sendiri. Ringan atau berat ini? Berat.
Jadi perkataan itu penting. Perkataan harus dijaga. Tuhan, jagalah bibirku. Bagaimana aku menjaga bibirmu? Sebab bibirmu jalan sendiri. Bibir ini ku gigit sendiri lebih baik daripada bibir ini membuat darah anak-anak kami. Haleluya. Saya mengingat ketika kalau saudara buka Holocaust, saudara lihat orang-orang Yahudi tinggal tulang masih hidup. Tinggal tulang masih hidup. Tidak ada orang tolong waktu itu. Apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan bisa menolong. Tapi ini statement ini adalah statement yang saya beritahu, mungkin pendeta lain tidak pernah beritahu kepada saudara. Saya berani kasih tahu, walaupun ini resikonya tidak ringan. Haleluya. Katakan haleluya. Inilah firman yang menolong kita. Inilah firman yang mengcover kita. Kalau saudara hanya dengar firman yang dalam arti menghibur, saudara tidak diberitahu ini konsekuensi hidup dan mati dikuasai oleh lidah, silakan ngomong sembarangan. Silakan tabrak sembarangan. Silakan sebarkan apa yang kau suka sebarkan. Tapi jangan lupa hidup dan mati tergantung pada perkataan-perkataan. Saya pernah tahu, saudara-saudara, dan saya tidak perlu beritahu, dan cuma kasih gambaran. Bapak saya gembala, beberapa gembala yang saya kenal, memang saudara-saudara, tapi tidak dilanjutkan cerita. Yang ketiga, saudara mau dengar itu dengan pribadi. Yang saya sudah lihat dengan mata saya sendiri. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saya saksi hidup. Nomor 3, 1 Petrus 3 ayat 10. Sabar saudara, saya sudah akan habiskan khotbah saya, karena kan belum tentu minggu depan sudah datang lagi kan? Karena ada yang 3 minggu, 4 minggu dan datang-datang kesempatan ini kan 7 poin. Kita makan banyak-banyak. Haleluya. Di mana tadi? 1 Petrus 3 ayat 10. Firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi ayat bukan hanya untuk jemaat, untuk saya, semua kita. Tidak terkecuali. Saya baca versi saya. Siapa yang mau sayang hidup di masa depan, yang suka lihat tuh hari-hari bagus ke depan, yang suka lihat tuh rancangan Allah damai sejahtera jadi kenyataan, ia tidak boleh tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh tawar-menawar, harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan jaga bibir. So jaga lidah dan jaga bibir bagaimana? Pakai slot kah? No. Biar dengan cara jiwamu diberi transformasi lewat firman dan Roh Kudus. Karena cuma dengan itu natur jiwa kita bisa berubah. Dan sampai tidak ada lagi keinginan untuk menggunakan lidah dengan cara yang salah. Karena lidah dan bibir ini mengambil tempat di tubuh kita, tapi berasal dari kejahatan kalau dia tidak ditransformasi. Tadi kan Yakobus pasal berapa? Pasal 3. Kalau saudara bertemu dengan orang yang belum cakap menguasai lidahnya, caranya bagaimana? Jangan lawan dia dari baku balas dari lidah, tutup telinga. Tutup. Nah, kalau dia pakai terus keluar dari tempat itu, maka saudara akan lolos. Bandingkan Mazmur 37:37. Saudara bilang di masa depan saya cerah, belum tentu. Kalau Mazmur 37:37 sudah tidak ingat. Halo, ya silakan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Saya fokus kepada yang jujur. Orang jujur putar lidah? Tidak. Sebentar, saya sudah singgung berapa kali. Ya, tidak. Saya punya orang, kalau saya suka, saya bilang saya suka. Kalau saya tidak suka, saya bilang saya tidak suka. Lebih baik begitu. Katakan amin. Orang jujur itu ya. Sampai saudara ada orang lengkap bapak dulu waktu berdosa mengaku dengan TP karakter itu. Karena dengan begitu ada jaminan masa depan, tuh. Akan ada masa depan. Sekali lagi akan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Itu siapa? Orang yang tulus. Sudah tahu tulus? Ngomong depan, ngomong belakang sama. Itu tulus, bukan om tulus. Ada om tulus.
Tulus itu depan belakang sama. Kalau depan manis, belakangnya tidak manis, itu bulus. Tahu bulus? Apa itu bulus? Bulus itu akal bulus. Dan bulus ini satu saat akan disingkap. Amin. Bukan cuma disingkap, akan dipermalukan. Haleluya. Jadi tulus, jujur, suka damai. Orang yang suka damai itu kalau protes orang kadang-kadang memang kita harus melatih cakap bicara, itu penting. Karena ada orang badengan orang menyanyi di kamar mandi. Merdu sekali dia rasa. Kalau ada tuh orang datang kami, lu nggak ada suara lo, dia merdu sekali. Mana lu bagus ada berhenti. Itu kata-kata tajam tapi kata-katanya bagus sedikit. Lebih baik to the point. Haleluya. Karena itu lebih menolong daripada kita putar. Yes. Pesat sekali loh, ini ikan. Padahal kita sudah minta maaf, Ibu Gembala. Tidak ingat peka sekali, peka apa? Setiap kali dia masak ikan laut, dia akan kasih kita pertama, dia kelinci percobaan. Karena kalau saya rasa pertama, saya tahu ini gatal dengan tidak gatal. Jadi kalau saudara mau masak ikan di rumah, sudah tidak yakin ikan masih bagus, undang saya. Karena cicipan pertama saya rasa ini gatal, dan itu akan terbukti karena ikannya gatal tidak gatal ada alat ukur. Haleluya. Akan ada masa depan. Katakan saya akan ada masa depan. Kalau saya jaga lidah saya. Nomor 4. Halo, nomor 4. Yakobus 1 jadi 3 tadi. Perkataan atau pernyataan saya berhubungan dengan masa depan hidup saya. Kan di poin sebelumnya itu tentang Israel yang bilang biar darahnya tertanggung pada anak-anak kami, kan sudah jadi sejarah kenyataan. Itu bukan cerita fiksi, itu kenyataan. 6 juta kawan mati, kalau cuma 600.000 saja. Penduduk Manado saja tidak sampai 600.000. Ini 6 juta, provinsi Sulawesi Utara tidak sampai 4 juta. Ini 6 juta, berarti satu provinsi selesai. Oke. Yang keempat, perkataan atau pernyataan kita, cuma kita mau sharing, saudara. Orang lebih cepat tertarik pada cerita apa? Cerita bagus atau cerita buruk? Orang lebih cepat tangkap. Oh iya, oh iya, oh iya. Tapi kalau anak Tuhan yang seperti itu masalah. Orang lebih cepat tertarik pada cerita buruk. Buktinya Israel kan? Israel semua tertarik dengan 10. Saya tidak tertarik dengan cerita buruk. Makanya saya pesan pada Ibu Gembala, cerita apapun jangan cerita pada saya, supaya kalau saya khotbah bisa murni. Sedangkan jangan ada cerita apa-apa berpelihara. Jangan Tuhan khotbah. Kalau saudara tidak tahan, saya tidak pernah ada tujuan apapun kecuali memberi makan. Haleluya. Haleluya. Oh, sebelum nomor 4, minta maaf saya minta izin saudara akan pulang agak lat hari ini. Berapa ayat masih di poin 3 saya balik. Berapa ayat tentang lidah yang berhubungan dengan masa depan? Coba saya lihat Amsal 10:31. Amsal 10 ayat 31. Supaya jangan ada di antara kita yang mengalami ini, begitu maksud saya. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikeras. Ada kata akan? Ada. Kata akan itu berarti sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Dikerat ini adalah representase dari sesuatu yang buruk akan dialami di masa depan. Mau dikerat, jaga lidah. Dan saya berharap dengan doa saya tidak ada jemaat yang akan mengalami ini. Haleluya. Yang bercabang itu bagaimana sih? Coba Resi menikmatinya luar biasa dengan firman. Tidak jauh dari. Tidak di sebelah sini, Resi sebelah sana. Terus dia di tengah sini. Kayak izin ya.
Apa yang dimaksud dengan bercabang? Supaya sudah mengerti. Misalnya intinya ikut biapong sedap. Tapi sedap kan relatif toh? Sedap atau tidak sedap tergantung relatif. Terus kalau WL bilang beresi itu biapong tadi sedap sekali. Coba pergi, coba dekat kalau bicara. Coba. Kemudian pergi ke Gina, kau bilang apa? Biapong tadi ini kesabutan. Tertangkap ini. Di sini dia bilang apa? Di hidup ini kalau ada biapong tersedia setiap hari Minggu ada biapong, sedap. Tapi kalau di sini dia rasa buntah, rasa buah, itu yang disebut bukan sesedih ya, bukan. Karena ini cuma simulasi. Itu yang disebut bercabang lidah. Ngomong kanan baik, ngomong kiri buruk. Sederhana bukan? Dan yang seperti ini akan dikerat. Misalnya bicara tentang Pan misalnya. Oh jangan Pan. Siapa? Oh ya. Tentang Rohendra. Bilang tapi suami ganteng sekali. Ya. Kau datang seperti tapi suami paling besar seluruh dunia. Ya, coba contoh. Jadi ini contoh tentang bercabang lidah. Itu juga yang kalau saudara katakan tentang saya. Di depan saya selalu pendeta. Ada beberapa jemaat yang kalau lihat saya foto, ganteng sekali. Saya bilang, betul. Sampai ada simpatisan yang berdoa, Tuhan kami berdoa supaya gembala kami makin ganteng dan ibu gembala makin cantik. Baru kali ini kami dapat doa seperti ini. Semoga ke depan lebih banyak lagi doa seperti itu. Tapi jangan dia pergi berdoa di tempat lain. Tuhan, kita dapat gembala kami saya begini Tuhan. Bercabang lidah seperti itu akan dikerat. Terima kasih. Yang dimaksud tadi bukan mereka bertiga. Ini semua gambaran umum. Sebab bisa saja pakai saudara kan. Ayat yang berikut supaya saudara tahu. Sampai kalau ada kejadian, saudara tidak boleh salahkan firman karena firman sudah dibacakan, loh. Amsal 17 ayat 20. Firman Tuhan, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang putar-putar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Orang yang serong, tapi kita fokus di ayat 2, bagian 2. Yang memutar-mutar lidahnya. Makanya saya saudara lepas dari jemaat ini, di luar sana ada hamba Tuhan kalau ketemu saya sudah Pak kalau ketemu saya, Pak saya lebih ganteng. Tidak ada materi lain. Iya Pak saya lebih ganteng. Orang yang sama salah ketemu tidak apa maksudnya? Kita ini orang Indonesia lebih kurus. Kenapa saya pakai baju hitam tadi? Bukan karena sama dengan pengungsi. Karena baju hitam ini salah satu baju terkecil. Jadi kalau saya pakai baju yang kecil, dapat dia gede. Begitu. Jangan percaya dengan orang yang suka putar lidah. Karena orang-orang di luar sana yang suka putar lidah, itu akan jatuh ke dalam celaka. Bukan hanya jemaat, pendeta juga. Jadi tidak dipakai ayat untuk bela diri. Ini semua kita konsekuensinya sama. Jangan bilang jemaat akan jatuh dalam celaka. Pendeta tidak. Kalau pendeta juga lakukan itu sama. Haleluya. Keempat, perkataan atau pernyataan kita berhubungan dengan kualitas ibadah. Yes. Yakobus 1, itu tadi belum kelar, masih ada satu. Supaya saya tidak berhutang. Amsal 13 ayat 3, karena ibu Ponto pegang teks, ibu dalam hati, ini masih ada satu ayat malah. Amsal 13 ayat 3.
Lebar bibir. Lebar bibir bukan soal ukuran bibir ya, tapi yang suka menggema-gemakan sesuatu yang sudah tidak perlu. Itu lebar bibir. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Siapapun. Ini kan siapa tidak menunjuk, maksudnya umum ya. Umum semua, termasuk saya. Yang keempat, Yakobus 1 ayat 26. Masih bersama saya, katakan haleluya. Saya bersemangat makan banyak, haleluya. Kalau sudah makan satu kali bayar 100.000 dan makan semuanya, senang? Di sini tidak bayar, makan semuanya. 26. Firman Tuhan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengerjakan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadah. Jika ada seorang, ini tidak lagi menuduh orang kan? Karena ini umum, siapa saja. Jika ada seorang menganggap dirinya ibadah itu isinya pelayanan, khotbah, worship leader, ada karunia-karunia, ada korban-korban, ada persembahan diri, waktu, dan lain-lain, beribadah. Tetapi tidak